Shalom, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di doa keluarga pada hari Senin 29 November 2021. Sebelum kita memulai doa keluarga kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Bila kurenung dosaku, padamu Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyi dari PKJ 37, baitnya yang pertama dan kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sejenak. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, puji nama-Mu Tuhan untuk berkat anugerah kasih sayang-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, segala sesuatu yang Engkau berikan pada kami, di mana kami boleh merasakan damai sejahtera yang asal daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini Tuhan, kami mau berdiam di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Roh-Mu mengingatkan kami untuk kami kembali boleh dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami. Kau kuasai juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bapa dengar doa permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian yang akan kita baca saat ini dari Efesus pasal yang pertama,
ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, di mana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tema renungan kita saat ini adalah harapan dalam genggaman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, coba kita genggam tangan kita, satu saja. Perhatikan apa yang kita rasakan. Bahwa ternyata ketika kita menggenggam tangan kita, seolah-olah ada energi yang mengalir ketika otot-otot kita tertarik ketika sedang menggenggam. Dan akan lebih terasa lagi ketika kita menggenggamnya dengan cukup kuat. Dan seolah-olah ketika kita menggenggam dengan cukup kuat, maka ada energi yang muncul dalam diri kita, menjadikan kita lebih bersemangat gitu ya. Kita lebih merasa hidup dalam tanda kutip, atau bahkan kemudian kita membayangkan ketika kita mengepalkan tangan ini, maka seolah-olah ada sesuatu yang kita kuasai, yang bisa kita kuasai dengan ketika kita menggenggam, walaupun itu masih berupa harapan, masih berupa impian, cita-cita, tetapi ketika kita meletakkan harapan, impian dan cita-cita itu dalam sebuah genggaman, dalam genggaman kita, maka rasanya kita sudah menguasai dan kita sudah memilikinya. Nah, beberapa orang menunjukkan keberhasilan atau kemenangan dengan menggenggamkan tangannya atau mengepalkan tangannya, bahkan dengan dua-dua tangan dia kepalkan dan dia katakan, "Hore, saya berhasil." Atau kemudian ketika orang mengepalkan tangan lalu mengajak semua orang mengatakan kita bisa, gitu. Atau juga menunjukkan dirinya bisa, saya bisa, dengan mengepalkan tangan. Dan banyak perasaan lain ketika ternyata kita hanya sekedar mengepalkan tangan, bahkan kemudian dengan kuat-kuat mengepalkan, mau menunjukkan ada sesuatu yang kita nyatakan, kita mau tunjukkan bahwa kita bisa, kita berhasil, saya sudah menguasainya, dan banyak hal yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal harapan, ketika seorang menyatakan bahwa harapan itu ada dalam genggaman, maka seolah-olah, sekali lagi saya katakan, ia memiliki keyakinan yang pasti bahwa harapan itu tidak sia-sia. Meski masih berupa harapan, tetapi ia memiliki keyakinan yang kuat akan mendapatkannya. Seolah-olah ada jaminan yang pasti yang ia bisa dapatkan dengan menggenggam tangannya, dan dia menganggap bahwa harapannya ada dalam genggaman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kita baca saat ini, Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah itu. Melalui Yesus Kristus, Allah yang menebus kita dengan darahnya dan menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Paulus mengimani bahwa ia telah mendapat bagian yang telah dijanjikan sesuai dengan maksud Allah. Biasanya orang akan merasa bahagia dan bersuka cita kalau ia mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Nah, menunjukkan hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa harapannya tidak sia-sia. Bukan lagi sebuah harapan
ya atau angan-angan, tetapi harapannya sudah terwujud. Nah, berbicara soal pemilihan Allah, seperti yang diyakini oleh Paulus, pemilihan Allah ini juga bukan soal janji dan harapan, juga bukan soal karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Dalam penghayatan akan kebenaran ini, Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan dan mengaruniakan kepada kita berkat rohani kepada semua orang yang percaya. Pemilihan Allah menjadikan kita hidup kudus, atau kita kudus di hadapan Allah. Kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita harus hidup kudus karena Allah adalah kudus. Hidup kudus berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya berarti hidup ini harus bermakna, yaitu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dengan tidak hidup pada hal-hal yang sia-sia, hidup yang tidak sesuai atau hidup yang harus sesuai dengan kehendaknya, yang tidak menyakiti hati Allah, dan yang tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Meskipun Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, dalam proses hidup yang terus berjalan ini masih begitu banyak harapan yang belum terwujud. Sebut saja bahwa kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan kita akan hidup makmur atau berkecukupan seperti yang kita harapkan, atau kapan persoalan pribadi dengan keluarga, dengan rekan, pekerjaan akan terselesaikan. Karena sampai saat ini kita pun masih merasakan pergumulan itu. Atau juga ada beberapa orang yang akan terus bergumul dan mengatakan bahwa kapan akan memiliki pasangan hidup dan berkeluarga, dan kemudian ketika sudah berkeluarga, kapan akan memiliki anak, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan semuanya hanyalah harapan. Ada dalam harapan. Tapi Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa, kita tetap yakin bahwa ada harapan dalam genggaman tangan kita. Yaitu bahwa Tuhan telah memiliki kita dan kita adalah miliknya. Sama seperti yang diyakini oleh Paulus. Dan ini memberi harapan besar buat kita. Bahwa hidup kita adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita juga sembah. Biarlah kita selalu ingat bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita dimiliki dan menjadi milik Tuhan, karena harapan ada dalam genggaman kita dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa hidup ini penuh arti di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Tritunggal, selamat pagi Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dari kekelaman masa lalu kami. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang ya Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk mengajukan permohonan-permohonan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Engkau tahu ya Tuhan, betapa sekarang suhu politik mulai memanas. Engkau tahu ya Tuhan, betapa saat ini banyak terjadi rencana aksi massa
untuk reuni PA 212, demo-demo buruh yang mulai timbul di sana-sini, keamanan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada segenap aparat yang berwenang ya Tuhan, kepada segenap pimpinan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, kami mohon supaya mereka yang memiliki wewenang memberikan izin kegiatan berani untuk tidak memberikan izin, karena ini selain berpotensi rusuh juga berpotensi menimbulkan penyebaran COVID yang baru Tuhan. Saat ini negara kami sudah lebih baik, jauh lebih baik. Tolong ya Tuhan, agar mereka berani untuk tidak memberikan izin ya Tuhan, supaya tidak ada kerusuhan dan tidak ditunggangi oleh agenda-agenda politik yang tertentu ya Tuhan. Tuhan, 2024 masih agak lama di pikiran dan di mata kami ya Tuhan. Tetapi sekarang cuacanya sudah mulai mendung Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, tolonglah situasi politik ini dalam persiapan untuk pemilihan presiden 2024 agar muncul calon-calon nasionalis yang benar-benar ingin mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. Tolong ya Tuhan, kasihanilah negara kami. Jauhkanlah dari perpecahan, jauhkanlah dari rasisme, jauhkanlah dari masalah-masalah SARA Tuhan. Tolong Tuhan, jauhkanlah dari paham radikal, paham-paham yang memaksakan kehendak mereka pribadi Tuhan. Tolong ya Tuhan, cucilah kembali otak-otak yang sudah dicuci oleh paham-paham radikal ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang mau turun tangan ya Tuhan, mengasihani agar bangsa dan negara kami tidak jatuh seperti negara Afghanistan, tetapi bisa terus maju Tuhan, karena sebenarnya Indonesia memiliki begitu banyak potensi ya Tuhan. Indonesia itu begitu kami cintai, seperti halnya Engkau mencintai bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negara Indonesia ini. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong ya Tuhan, terutama juga untuk kami teringat untuk generasi muda kami ya Tuhan, generasi milenial Tuhan. Semuanya kelihatan begitu mudah di mata mereka Tuhan. Begitu mudah untuk berkomunikasi, begitu mudah untuk mengemukakan pendapat. Segala sesuatunya begitu mudah ya Tuhan. Tolong agar mereka dapat sadar, mereka dapat lebih mencintai negara Indonesia ini ya Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negara Indonesia ini. Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan selalu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang telah disampaikan tadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa muda
kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Teruslah kita merasa yakin bahwa harapan ada dalam genggaman kita. Dan harapan itu bukan sekadar angan-angan, tetapi memberi kepastian kepada kita bahwa hidup ini tidak sia-sia. Bahkan ketika kita harus menjalani dengan penuh pengorbanan dan perjuangan, ketika kita tahu bahwa ada begitu banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Karena kita yakin dan percaya ketika harapan ada dalam genggaman kita, kita memiliki Tuhan. Dan hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.